Pak Mufti, bintang kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu kami sampaikan selamat Pak Simon dan seluruh jajaran yang sudah diberikan amanah oleh Pak Prabowo menjadi Dirut Pertamina, Pak. Tentu harapan kami, apalagi sebelumnya Bapak sempat di Komisaris Utama, Pak, selama beberapa bulan. Saya pikir Bapak dalam waktu yang singkat-singkatnya bisa tancap gas untuk bagaimana bisa mewujudkan apa yang selama ini disampaikan oleh Pak Prabowo, yaitu soal swasembada energi, Pak. Apalagi soal itu bukan hanya disampaikan dalam negeri, tapi kemarin kalau kita baca di G20 di Brasil, beliau juga menyampaikan hal yang sama. Dalam 4 tahun menargetkan bahwa Indonesia bisa swasembada energi, Pak. Dan salah satunya di sini pertaruhannya adalah Pertamina, karena kita tahu 70% hulunya itu dikuasai oleh Pertamina, dan bahkan 99% di hilirnya persoalan BBM ini juga di Pertamina. Maka harapan kami Bapak bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan Pak Prabowo dan masyarakat Indonesia pada umumnya, Pak. Soal itu, Pak, yang pertama kami ingin menyampaikan soal hari ini yang sedang ramai di masyarakat, di kalangan teman-teman ojol, yaitu soal bagaimana hari ini mereka gelisah, mereka khawatir, mereka sedih karena mereka mendengar pernyataan dari Pak Menteri ESDM, Pak Bahlil, bahwa subsidi Pertalite akan dicabut begitu, Pak, bagi ojol. Karena ojol dianggap bukan bagian dari transportasi umum. Walaupun kami jujur aja soal itu gagal paham, Pak. Tidak masuk akal bagaimana kalau kita survei, bahkan hari ini misalnya ditanya masyarakat transportasi itu umum apa? Transportasi umum itu apa ya? Ojol, ya kan. Tapi saya tidak tahu itu definisi dari kamus mana yang katanya ojol bukan bagian dari transportasi umum gitu, Pak. Tapi dalam konteks saya tidak bicara dalam soal subsidi, karena saya tahu subsidi ada komisi lain yang bisa berbicara soal itu, termasuk soal ESDM, Pak. Tapi dalam konteks ini adalah bagaimana ternyata ojol hari ini mereka sudah terdesak, bagaimana mereka harus bersaing dengan mereka dikenain tarif aplikasi 20%. Kemudian juga saya tahu bahwa negara kita, Pak Prabowo punya cita-cita mewujudkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya di era kepemimpinan beliau. Tapi jenengan tahu bahwa ojol ini, Pak, ada 4 juta orang yang hari ini mengharapkan menyandarkan hidupnya dari soal ojek online, Pak. Begitu. Nah, tapi kemudian saya tahu dari 4 juta orang tadi mereka punya istri, punya anak, punya keluarga yang tentu jumlahnya jauh lebih besar dari itu, begitu. Tapi kemudian kalau subsidi ini kemudian dicabut, rakyat kita, masyarakat kita, kemudian ojol tidak bisa mengakses Pertalite itu dengan mudah seperti transportasi umum yang lain, ya mereka pada saatnya akan mati juga, begitu, Pak. Sehingga lapangan kerjaan juga akan berkurang, begitu. Nah, dalam konteks Pertamina ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah kita coba belajar. Saya kemarin coba membaca-baca. Ternyata mungkin oke lah kalau Pertalite mungkin kita tidak bisa seterusnya bisa memberikan subsidi kepada rakyat. Juga itu tidak mendidik, kan begitu, Pak. Tapi bagaimana tugas Pertamina ke depan adalah mewujudkan, menghadirkan energi yang mudah dan murah bagi rakyat. Saya coba tadi malam setelah banyak ojol menyampaikan masukan kepada kami, Pak, kami coba mencari exitnya apa sih kira-kira yang bisa diberikan Pertamina kepada rakyat kita, khususnya ojol ini, Pak. Oke lah, Pertalite misalnya tidak ada itu, ya kan. Tapi kemudian kalau kita bicara Pertamax, Pak, Pertamax 92, ternyata negara tetangga kita, Malaysia, yang saat itu mereka belajarnya ke Indonesia, di sana hanya 6.800, Pak, per liter. Tapi jenengan tahu di kita rata-rata di tahun 2024 harganya 12.500, walaupun hari ini 12.100. Tapi coba saya kalkulasi rata-rata 12.500. Artinya apa? Harganya jauh lebih murah 50% dibandingkan Petronas Malaysia, begitu. Apakah kemudian pertanyaan, apakah kemudian ketika Petronas itu, Malaysia itu bisa menghadirkan BBM murah untuk rakyat, apakah mereka rugi? Tidak juga. Setelah saya dapatkan datanya tadi malam, ternyata keuntungan laba dari Petronas adalah 267 triliun, 4 kali lipat daripada laba Pertamina, Pak. Mereka sudah bisa menghadirkan BBM yang murah untuk rakyat, tapi juga mereka untung, tidak kemudian rugi, begitu. Nah, maka ini tantangan bagi Pertamina, bagi Pak Simon. Apalagi kalau tadi lihat Bapak semangatnya, Bu pimpinan kita bilang sampai subuh Bapak siap, ya betul, Bapak terverifikasi sebagai lulusan Taruna Nusantara, Pak. Nah, jadi harapan kami Bapak kami minta kepada Bapak
Kira-kira mungkin tidak, kita tidak muluk-muluk Pak, kita tidak minta rakyat kita subsidi, rakyat kita bukan pengemis Pak, mereka kerja keras yang malam ojol ini Pak. Coba sekali-kali Bapak naik ojol Pak, Masya Allah Pak, mereka ini kadang untuk bayar SPP anaknya loh tidak bisa Pak, begitu. Maka kalau sampai kemudian subsidi ini dicabut oleh pemerintah, maka Pertamina harus hadir, bagaimana menghadirkan Pertamax bisa setidaknya, kami tidak muluk-muluk seperti Malaysia sudah, bisa nggak 8.000 kira-kira, setara dengan misalnya Pertalite deh misalnya, kan begitu. Nah caranya apa? Tentu perlu ada efisiensi, termasuk kemudian apa namanya hulu energi bisa dioptimalkan agar bisa kemudian bisa menciptakan ini yang lebih besar begitu Pak. Kemudian yang kedua, hari ini juga sedang banyak menjadi pembicaraan di masyarakat soal BBM kualitas Pertamax yang dimiliki oleh Pertamina itu buruk Pak. Kalau kemarin kemudian setelah ada viral yang kasus sepeda motor macet itu, setelah ada kasus sepeda motor macet itu, kemudian dari pihak Pertamina menyatakan setelah diuji oleh PIPB ternyata katanya itu bukan karena faktor Pertamax, tapi memang karena faktor motornya, mobilnya yang memang tidak fit begitu. Tapi harapan kami Pertamina, Pak Simon juga tidak bisa percaya begitu saja terhadap bawaan Bapak. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama, mereka salah satunya mereka bilang apa Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini ketika orang ngisi Pertamax milik Pertamina ini Pak, motornya berbet Pak, yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak, dan ini bukan 1-2 orang Pak, ribuan. Saya tidak bisa hitung lagi berapa jumlahnya, Bapak bisa tim Bapak bisa hitung itu. Kalau perlu ditindaklanjuti, ditanya namanya siapa, alamatnya di mana, ininya apa ya kan. Jadi harapan kami agar kemudian kualitas Pertamina, integritas Pertamina bisa dijaga, agar apa yang sudah dilakukan oleh founding father kita yang bersusah payah menciptakan Pertamina ini, agar bagaimana bisa kepercayaan bisa tetap terjaga. Karena jenengan tahu seperti di dapil saja Pak. Kan mohon maaf, orang beli mobil tidak semudah Bapak beli mobil Pak, mereka harus kredit bertahun-tahun, sehingga ketika punya mobil mereka harus elus-elus bagaimana dia mengelus-elus istrinya di rumah, betul itu Pak. Nah sehingga ketika dia punya mobil, mereka memikirkan bagaimana ini bisa dapat BBM yang sehat dan baik untuk mobilnya. Dan jenengan tahu dapil saya Pasuruan Pak, tapi mereka jauh-jauh beli BBM ke Surabaya dan ke Malang untuk biar bisa beli di namanya BP Pak. Karena saya kenapa harus capek-capek ke BP? Karena ya tadi mobil baru yang mereka milikin, ya itu tadi nyandet-nyandet katanya orang Jawa ya kan. Bahkan lama-lama harus turun mesin gara-gara kualitas BBM dari Pertamina. Dan yang kedua, ternyata jauh lebih hemat, walaupun kadang harganya juga tidak terlalu berbeda jauh, tapi ternyata juga secara kualitas, secara performa juga jauh lebih baik dan lebih hemat begitu. Nah ini tentu kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya, dan kami minta tindak lanjutin itu Pak, jangan didiamkan itu masyarakatnya di media sosial itu Pak. Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak, kasih Petronas dulu masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Kita harus bagaimana belajar dari BP AKR atau apa itu, dan kemudian sel yang jauh lebih berkualitas padahal tidak difasilitasi oleh bangsa kita, oleh negara kita untuk menghadirkan BBM di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, tadi Pak Wadirut tadi menyampaikan bahwa soal solar ini sekarang sudah 100% terdata dengan baik, bahkan pakai QR untuk bagaimana mereka orang yang mau ngisi solar. Panjenengan tahu Pak bahwa banyak hari ini di luar Jawa, bahkan di tempat kami di Jawa Timur, di kota besar Surabaya, Sidoarjo, ada mafia solar yang masih ongkang-ongkang kaki hidup lenggang menjalankan solar subsidi dijual dengan solar industri Pak. Itu banyak, dan saya yakin Bapak pasti dengar itu. Ya tidak perlu disebut di sini, tidak etis kan begitu Mas. Tapi kesimpulannya ya Bapak, ya kita mohon maaf, ini seperti bau kentut kan Pak, ya kan. Baunya ada tapi dilihat tidak ada. Nah bahkan si urusan solar subsidi yang dijual ke solar industri tidak seperti bau kentut Pak, ini kelihatan orangnya siapa, baunya di mana ya kan, dan siapa yang memfasilitasi. Tapi saya tidak tahu kenapa Bapak tidak bisa bergerak. Bapak sudah punya data, jangan-jangan dari 100% data yang Bapak punya tadi
sekian persennya fiktif yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tadi itu, Pak. Maka harapan kami Pak Simon, yang kami bersyukur kami lihat profil Bapak sangat luar biasa. Kami berharap banyak agar kita di Komisi 6 ini tidak hanya sekedar rapat, tidak hanya sekedar formalitas, tapi ada sesuatu yang kita lakukan untuk bangsa dan negara kita di tempat ini, salah satunya soal ojol dan soal kualitas BBM tadi itu. Kemudian selanjutnya Pak, soal harga aftur, kami mengapresiasi tadi Bapak sampaikan di salah satu anak usaha Bapak ada namanya Pelita Air, Pak. Kami jujur kami apresiasi ke Pelita Air. Pak Dirut tadi mana Pak Dirut Pelita Air? Hebat ini Pak. Karena saya tidak kenal, saya baru tahu hari ini, tapi kami kalau ke daerah sekarang nyari pesawat yang on time, yang ekonomis ya Pelita Air, Pak. Nah, harap tepat waktu juga kata Pak Andri. Saya nggak tahu ke Padang ada nggak Pak? Kayaknya belum ada. Oh, ada sudah, ya. Oh, sehari sekali ya. 3 kali sehari. Tapi maksud kami apa Pak? Ini kan mafia penerbangan kan tidak bisa diberantas begitu saja Pak. Kita bisa bicara saja soal Lion Air yang bikin tarif yang ugal-ugalan. Bapak tahu? Kemarin saat pertandingan Jepang Indonesia, itu saya cek harga tiket masyarakat Jepang lagi berbondong-bondong Indonesia, paling mahal hanya 5 juta Pak dari Jepang ke Indonesia. Tapi di hari yang sama, saya cek penerbangan dari Jakarta ke Labuan Bajo Pak 6 juta Pak. Jauh lebih mahal di dalam negeri kita daripada orang dari Jepang ke Indonesia. Maka bagian dari Bapak, apalagi pernah dididik di Taruna Nusantara, ke Bapak merah putihnya harusnya lebih kental daripada rakyat-rakyat yang lain Pak. Maka harapan kami dalam rangka menyelamatkan bangsa kita agar kita tidak dijajah oleh mafia-mafia tadi, perbesar itu Pak namanya Pelita Air Pak. Karena pesawatnya sudah bagus, bersih, tepat waktu dan terjangkau. Kalau perlu bisa-bisa ya seperti yang target yang sudah dilakukan oleh Pertamina ini, salah satunya adalah membantu pemerintah untuk menurunkan harga tiket dengan menurunkan harga aftur. Tapi apakah dengan menurunkan harga aftur 10% tadi sudah cukup untuk rakyat kita? Tidak, ya kan? Karena hari ini juga harga tiket masih mahal. Maka solusi lain adalah bagaimana Bapak bisa mendorong agar orang, kalau zamannya di Inka Pak, semantau kereta api sampai hari ini, walaupun Pak Jonan sudah berapa puluh tahun lalu jadi dirut KAI, tapi orang kalau lihat KAI selalu ingat namanya Pak Jonan. Maka kami pengen ketika orang diingat namanya Pelita Air, dia ingat namanya Pak Simon Pak ke depan, gitu Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak Dirut mungkin tahu soal kilang RDMP di Balikpapan yang bahkan sejak zamannya siapa namanya Pak Dirut Dwi Sucipto, kemudian Pak Manik, kemudian sampai Bu Dirut Nike, bahkan sampai beliau selesai juga tidak beres-beres Pak. Kami tanya dulu ketika saya 5 tahun yang lalu, saya tanya ke Bu Nike tahun 2020, Bu kapan bisa nuntaskan RDMP ini? Beliau bilang setahun. Tapi hampir 4 tahun, hampir 5 tahun, hampir setelah saya selesai dari periode pertama di komisi ini juga itu tidak selesai. Kami tanya komitmen dari Pak Dirut Pak Simon Pak. Bapak ini kan pernah dididik dengan semi militer Pak. Saya yakin Bapak punya terobosan. Kami tanya kepada Bapak bulan apa, di tahun keberapa RDMP ini bisa selesai Pak. Karena kalau kita lihat Pak di pembukuan Pertamina, saya coba buka-buka tadi malam, bahwa konon di dokumen Pertamina, jika mega proyek kilang Pertamina diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025, maka kita bisa ekspor solar Euro 5 Pak. Dan kemudian produksi kilang Pertamina bisa mencapai 1,8 hingga 2 juta barel per hari. Nah tentu kalau itu bisa tercapai Pak, kita tidak perlu impor-impor BBM lagi Pak. Itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.